Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Selasa 15 April 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan bersama saya Anita Nawang dan berikut Jateng hari ini selengkapnya. Polres Demak berhasil mengamankan 4 pelaku pengeroyokan saat malam Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 yang terjadi di Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang. Pengeroyokan tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Empat pelaku dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polres Demak berlokasi di Mapolres setempat pada Senin 14 April 2025. Wakapolres Demak, Kompol Satya Adi Nugraha, menyampaikan bahwa kejadian tersebut berawal dari perselisihan antar 2 kelompok pemuda di kedua dukuh di Desa Bonangrejo, yakni Dukuh Jempan dan Panjunan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Saat itu, pada malam terakhir puasa Ramadan, para pemuda Dukuh Panjunan melakukan kegiatan tongtek menggunakan sound horeg. Namun warga Dukuh Jempan melarang kegiatan tongtek yang dilakukan oleh pemuda Dukuh Panjunan untuk melintas di dukuh setempat lantaran dinilai mengganggu. Saat ini, 4 pelaku telah diamankan oleh Polres Demak, diantaranya AF, MD, MINI, dan MI. Sementara 5 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 8 batu, kayu, dan bambu kurang lebih sepanjang 1,5 meter. Keempat pelaku dijerat pasal 338 KUH Pidana, Jo pasal 55 KUH Pidana, subsidiar pasal 170 KUH Pidana, dengan diancam pidana penjara selama 15 tahun. Panjunan dan Jempan. Kemudian awalnya malam sebelum hari-harinya itu ada kejadian di mana dari Desa Panjunan itu tidak boleh masuk ke Jempan untuk membangunkan pada saat puasa terakhir. Akhirnya setelah hari berikutnya malam takbiran dari Desa Panjunan itu mencoba untuk klarifikasi kenapa kok kemarin dari Desa Panjunan pemudanya nggak bisa masuk ke Desa Jempan. Akhirnya terjadilah keributan perkelahian di situ. Jadi mungkin karena lebih banyak pemuda yang dari Desa Jempan karena mau mencoba untuk klarifikasi akhirnya mungkin kalah jumlah. Korbannya berapa dan meninggal? Korbannya sebenarnya ada 5 dari Desa Panjunan. Kebetulan yang meninggal satu, ada yang lain luka-luka. Yang diamankan sekarang berapa dan yang diamankan ada 4 pelaku. Itu juga informasi dari beberapa saksi, memang mereka melakukan, ada yang pakai pukul, ada yang pakai benda-benda tubuh lainnya gitu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut serta memburu pelaku lainnya. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Baru-baru ini beredar video di media sosial pengakuan mengejutkan seorang mantan tahanan yang membongkar praktik dugaan pungli hingga jutaan rupiah demi hidup mewah di balik jeruji. Video tersebut kini menjadi bukti utama dalam penyelidikan program kepolisian Polda Jawa Tengah yang tak hanya menjerat ketiganya dengan sanksi demosi dan mutasi, tetapi juga mencabut hak pendidikan mereka. Contohnya masuk pertama. Skandal sel mewah berbayar di rutan Polda Jateng kini berujung pada penahanan 3 polisi penjaga tahanan oleh bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Jawa Tengah. Ketiganya diduga menyulap kewenangan menjadi ladang pungli, menarik bayaran dari para tahanan demi keuntungan pribadi. Sebuah pelanggaran serius terhadap standar operasional yang seharusnya dijaga dengan integritas. 3 oknum anggota polisi penjaga rutan Polda Jawa Tengah, masing-masing aib to pay, Brib KW, dan Brib KSO, resmi ditahan selama 30 hari ke depan. Ketiganya kini dipindahkan ke pelayanan Mako Polda Jawa Tengah sebagai langkah untuk dilakukan pemeriksaan.
menanti pemeriksaan lanjutan yang bisa jadi awal dari tindakan disipliner yang lebih berat. Meski peristiwa dugaan pungli ini terjadi setahun silam, kabar panasnya baru mencuat ke permukaan lewat video viral beberapa hari terakhir. Kabid Humas Polda Jateng menegaskan, waktu tak akan menghapus kesalahan. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Tengah tetap memproses kasus pelanggaran SOP rumah tahanan kepada ketiga terduga oknum polisi tersebut. Bitpropam Polda Jawa Tengah intensif untuk melakukan penyelesaian atau melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya informasi dari netizen yang mengunggah di media sosial. Dan dari hasil penyelidikan sampai dengan saat ini, Bitpropam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan yang ada di rutan Polda Jawa Tengah. Adapun yang bersangkutan ini berinisial Aib2P, kemudian Brigadir W, Bribka W, kemudian Bribka SU. Dan saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut sudah menjalani patsus untuk 30 hari ke depan, dan juga yang bersangkutan akan segera menjalani sidang disiplin. Yang bersangkutan ini sudah dimutasikan ke Yanma. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lengkap TV melaporkan. Puluhan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit memaksa penutupan tambang ilegal di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka memasuki area tambang dan memaksa ekskavator menghentikan aktivitas pengerukan. Inilah aksi puluhan massa yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit pada Senin kemarin. Dengan membawa poster seruan dan kritik, mereka mendatangi lokasi tambang di kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Koordinator aksi Slamet Rianto menuturkan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat lantaran telah bertahun-tahun aparat membiarkan tambang ilegal beroperasi. Tak hanya itu, tambang tersebut juga belum mengantongi izin. Selain itu, dampak tambang ilegal yang dirasakan masyarakat yakni bencana longsor yang terjadi di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo. Selain itu, retakan tanah sepanjang ratusan meter, banjir hingga kekeringan. Dalam Sukolilo Bangkit, kami puluhan tahun sudah terlalu bersabar melihat penambangan ilegal, pengerusakan lingkungan, pengerusakan alam ini, kejahatan lingkungan bertahun-tahun dibiarkan aparat penegak hukum. Kami hadir ke sini karena apa? Memuncak, Mas. Kesabaran kami memuncak. Karena kewajiban aparat penegak hukum sewajarnya seharusnya harus menutup tambang ilegal. Mungkin dari kami. Tapi nyatanya belum ada penutupan dari aparat ya, Pak? Belum ada sama sekali. Padahal sebelahnya sana kurang lebih 3 hektar longsor, tambah retakan ratusan meter yang ada di atas longsor sana. Indikasinya ada berapa titik tambang ilegal di Sukolilo, Mas? Kurang lebih belasan, Mas. Pak, ini tahu nggak milik siapa Pak ini, Pak? Ini saya kurang tahu pemiliknya atas nama siapa, saya nggak tahu. Tapi ini tahu nggak kalau ilegal atau legal? Yang saya tahu ilegal tanpa ada izinnya, Mas. Slamet Rianto menambahkan, selama ini selalu menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, namun tidak ada tindakan yang serius. Sebelumnya, keluhan tersebut telah disampaikan ke cabang Dinas ESDM wilayah Kendeng Muria, DLH Kabupaten Pati, namun belum ada penutupan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lengkap TV melaporkan. Hujan lebat yang mengguyur Dukuh Gesik, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo Pati, menyebabkan Sungai Gesik meluap dan menyapu aspal di atas jembatan Gesik. Peristiwa ini menyebabkan akses jalan penghubung antara Kecamatan Sukolilo dan Prawoto tersendat. Beginilah kondisi Jalan Sukolilo Prawoto usai diguyur hujan pada Senin 14 April 2025 siang. Jalanan di atas dan sekitar jembatan Gesik, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati mengelupas dikarenakan terbawa arus luapan sungai. Aspal yang mengelupas ini pun menyulitkan para pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Para pengguna jalan harus bergantian serta berhati-hati ketika melintas dikarenakan tidak meratanya bidang jalan.
Salah satu warga desa Prawoto, Ahmad Syed menuturkan, peristiwa ini sudah 2 kali terjadi dan merupakan kejadian yang parah. Jalur ini merupakan akses utama Jalan Sukolilo menuju desa Prawoto serta menuju Kabupaten Kudus. Hujan lebat. Nah, terus Tapi kan banjir apa gimana? kalau banjir di sini, kalau hujan selalu banjir. Selalu banjir. Jadi tadi saat banjir terus ratanya langsung rusak itu Pak? Langsung lingkap ini kerak air. Tingginya seberapa? Berapa sen? Jembatan ini buat jembatan ini dilompati air. Sehebat itulah. Nyampe lompat ini. Jadi ini luapan Jembatan. air sungai ya? Luapan air sungai ini? Ya dari desa-desa kan jalurnya cuma sini. Seluruh desa yang di atas air itu lewatnya sini semua. Itu sungai apa Pak ya? Enggak dari desa-desa. Kalau ini Enggak, sungai apa sungai. namanya? Ini namanya nih Bisik. Bisik. Bangun lah itu terutama jembatan itu kalau enggak tinggi. Kalau enggak tinggi mungkin selalu gini terus. Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat segera menangani kerusakan jalan serta meninggikan jembatan gesik agar ketika terjadi luapan air tidak meluap ke jalan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang.
Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII melakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Rembang. Aksi tersebut dilakukan sebagai respon terhadap isu defisit APBD yang mencuat dengan klaim mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Dalam audiensi bersama anggota DPRD, para mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan. Salah satunya meminta penjelasan yang transparan dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD APBD 2025 disahkan dalam kondisi defisit sebesar 5 miliar rupiah. Dirinya menegaskan bahwa angka tersebut tidak perlu menimbulkan kekhawatiran karena dipastikan akan tertutup melalui sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dari tahun anggaran 2024. Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Abdul Rauf, Ketua DPRD Rembang, memberikan klarifikasi yang senada dengan Ridwan. Dirinya menegaskan bahwa isu defisit yang beredar hingga 200 miliar rupiah adalah tidak benar atau hoax. Rauf berharap agar pemberitaan mengenai defisit ini tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Ada defisit 5 miliar dan itu sangat mungkin terpenuhi dengan adanya silpa dan tambahan penghasilan dari bagi hasil. Dan yang terkait dengan yang di medsos yang katanya ada defisit 252 ini, mohon maaf saya sampaikan itu tidak benar adanya. Karena yang saya sampaikan ini adalah produk hukum APBD yang sudah dibahas oleh DPRD dan TAPD dan sudah ditandatangani oleh Ketua Pimpinan DPRD dan Pak Bupati. Rauf menambahkan bahwa transparansi dan kejelasan informasi yang sudah berbadan hukum penting dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh asumsi yang tidak berdasar. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Kritikan keras dari anggota DPRD Rembang, Abdul Muid, terkait carut-marut rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dirinya pun mendesak adanya langkah konkret dari Bupati baru, Harno, terkait permasalahan tersebut. Saat ditemui di ruang kerjanya, Abdul Muid, anggota Komisi 1 DPRD Rembang, mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya telah melayangkan surat resmi kepada Bupati Rembang Harno. Surat tersebut meminta agar Inspektorat segera menindaklanjuti somasi yang diajukan oleh warga Rembang. Untuk itu, dirinya bersama Komisi 1 ingin transparansi dan kejelasan, sehingga semua pihak yang terlibat dalam carut-marut rekrutmen PPPK diungkap. Abdul Muid menegaskan jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan, semua partai yang tergabung dalam Komisi 1, termasuk Demokrat, PDIP, dan juga TPP, sepakat untuk membentuk panitia khusus atau pansus. Jadi kami kemarin juga sempat memanas di rapat Komisi 1, beberapa anggota mengusulkan untuk dibentuk pansus ketika memang
inspektorat tidak segera menindaklanjuti hal ini. Jadi itu Mas. Oke. Untuk nantinya harapan dari Komisi 1 dalam waktu dekat ini apa Mas? Ya, harapan dari Komisi 1 dalam waktu dekat ini, Komisi 1 mengirimkan surat ke Pak Bupati supaya memberikan tugas kepada inspektorat agar mengusut hal ini sampai tuntas. Kalau memang tidak segera dilakukan, nah sangat mungkin nanti di DPRD ini akan terbentuk pansus. Kemarin semua fraksi yang hadir setuju Mas ya? Ya, setuju kalau dibentuk pansus. Dari partai mana? Kemarin ada PDI, kemudian saya sendiri P3, kemudian ada Demokrat juga mendorong supaya dibentuk pansus kalau persoalan ini tidak segera ditindaklanjuti. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Ombudsman Jawa Tengah menyambut baik program pemutihan pajak kendaraan dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Untuk mengetahui dan memantau kejadian-kejadian di lapangan, mulai pekan ini Ombudsman membuka posko pengaduan di sejumlah titik samsat. Posko pengaduan yang didirikan Ombudsman Jawa Tengah ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih kesulitan dalam mengikuti program pemutihan pajak kendaraan. Posko tersebut juga untuk menampung aduan dan menyelesaikan bila mana terjadi pungutan liar atau pungli. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, meminta pihak Samsat mampu menerjemahkan dengan optimal kebijakan atau program dari Gubernur Jawa Tengah tersebut. Ombudsman Jateng juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak mudah terjerat pungli. Bila mana saat proses pembayaran mengalami kejadian pungli, agar segera melapor ke posko terdekat atau langsung ke Ombudsman. Masyarakat mungkin masih ada yang mengalami pungli, masih ada yang mengalami kesulitan, maka kami di Ombudsman siap menerima pengaduan dan juga sekaligus menyelesaikan, karena setiap pengaduan masyarakat itu harus diselesaikan. Dan yang paling prinsip lagi terkait dengan program pemutihan pajak kendaraan ini, harapan besar kita untuk di semua samsat dan juga di petugas-petugasnya mampu menerjemahkan kebijakan Pak Gubernur ini dengan betul-betul memudahkan prosesnya. Jadi prosesnya juga mudah dan juga cepat. Jadi kalau mudah dan cepat otomatis kan lebih murah. Nah, yang jadi kadang-kadang tantangan kita adalah bahwa masyarakat kadang masih merasa ini kok belum mudah ya, masih sulit nih. Atau masyarakat juga masih merasa ini lambat, tadi diceritakan masih tidak cepat. Nah, sehingga ketika belum mudah, belum murah dan belum cepat, maka akhirnya tadi masyarakat masih berspekulasi lagi. Wah, jangan-jangan masih harus menggunakan pihak ketiga atau kita kenal katakanlah perantara. Nah, maka penting sekali program ini disampaikan kepada masyarakat bahwa membayar pajak kendaraan sendiri itu mudah, cepat, dan pastinya murah. Nah, ini tantangan kita bersama. Dan salah satu tujuan dari pengawasan Ombudsman adalah tadi memastikan agar pelayanan ini betul-betul mudah, murah, dan cepat. Dari Kota Semarang, Rizky Syarul, Lingkar TV melaporkan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa posko pengaduan pungli tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Rizky Syarul di Kota Semarang. Saudara Rizky, silakan untuk laporannya. Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Ombudsman Jawa Tengah terus melakukan pengecekan dan juga pemantauan terkait program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sudah berlangsung sejak April kemarin maupun awal April kemarin sampai dengan akhir Juni 2025 nanti. Pemantauan tersebut diaplikasikan Ombudsman dengan cara membuka posko aduan bila mana ada masyarakat yang kesulitan dalam mengikuti program ini. Dan pungutan liar maupun pungli juga menjadi fokus utama alasan Ombudsman Jawa Tengah membuka posko aduan. Karena tidak sedikit oknum maupun orang-orang yang memanfaatkan program ini untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan pihaknya juga berharap agar petugas Samsat di beberapa daerah di Jawa Tengah bisa melayani masyarakat dengan cepat, mudah, dan juga murah.
Dan jika masyarakat belum bisa menyampaikan aduan di posko aduan tersebut, bisa langsung menghubungi di media sosial Ombudsman Jawa Tengah maupun bisa menghubungi di WA center mereka, yaitu di nomor 081 199 83 737. Namun di sisi lain, Ombudsman juga menyambut baik dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini, karena pihaknya menyebut program ini merupakan suatu kebijakan yang sangat diharapkan masyarakat agar masyarakat bisa lebih taat dan juga bijak ke depannya untuk membayar pajak. Ombudsman Jateng juga menyebut potensi pajak kendaraan bermotor ini jika dapat dioptimalkan dengan baik, maka akan menjadi salah satu pendapatan daerah yang baik juga, sehingga bisa menyelenggarakan program-program lainnya untuk optimalisasi masyarakat dengan baik juga. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Saudara Rizky dan selamat kembali bertugas. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus.
Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Beberapa hari ini Kota Semarang sedang dilanda cuaca ekstrim, di mana seringkali cuaca berubah-ubah dari pagi hingga sore. Kondisi ini pun memicu berbagai penyakit ringan. Sebelumnya, warga Kota Semarang mengeluhkan terkait polusi udara yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Muhammad Abdul Hakam, mengatakan bahwa selain polusi, kondisi cuaca yang tengah berubah-ubah juga mempengaruhi imun atau daya tubuh seseorang sehingga mudah terserang penyakit. Untuk menghadapi cuaca ekstrim, masyarakat diimbau untuk menjaga pola hidup sehat. Mulai mendung kemudian hujan lebat. Hujannya enggak yang gerimis, tapi hujannya benar-benar lebat banget ya, sangat lebat sekali. Nah ini pastinya akan mempengaruhi apa? Akan mengaruhi sistem imunitas, daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang bagus, kemudian ini rehidrasi, ini pasti akan semakin memperburuk keadaan. Apalagi kemudian setelah Lebaran ini kita tidak bisa mengontrol pola makan kita. Dan yang paling terakhir adalah kesehatan mental atau emosi juga tidak dijaga dengan baik, itu pasti akan berpengaruh semuanya terhadap kondisi kesehatan bagi kita. Maka pesan saya sebetulnya dari minggu lalu, saya sudah bilang sama teman-teman dari Infokes sama Prokes, coba naikkan yang berhubungan dengan cuaca ekstrim, penyakit-penyakit apa yang kira-kira itu berdampak terhadap cuaca ekstrim itu, share kepada masyarakat. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'adz, Lingkar TV melaporkan. Mulai tanggal 15 April 2025, jenis kendaraan truk besar dilarang melintas di Jalan Pantura Kendal pada jam 6 sampai 8 pagi. Hal ini bertujuan mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan pada jam tersebut. Sosialisasi dilaksanakan di jalur Pantura exit tol Weleri oleh petugas Dishub, Satlantas Polres Kendal, TNI dan Satpol PP. Truk angkutan barang yang melintas dari arah barat dihentikan petugas dan diberikan sosialisasi serta diimbau agar menunggu dan parkir di bahu jalan sepanjang jalan arteri Weleri atau diarahkan masuk jalan tol. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal Muhammad Eko menjelaskan, kegiatan pembatasan operasional angkutan barang ini dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan tertanggal 24 Maret 2025 perihal rekomendasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan. Sesuai rekomendasi dari Kementerian Perhubungan, mulai 15 April 2025 dilakukan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang. Berdasarkan surat tersebut, mulai jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, angkutan barang tidak boleh melintas atau kita batasi melintasi di Jalan Nasional Pantura Kendal. Untuk itu, bagi yang akan melanjutkan perjalanan diminta masuk melalui gerbang tol Weleri. Kita antisipasi di sepanjang arteri, terutama di bahu jalan yang bahu jalannya lebar, kita gunakan untuk tempat parkir. Dan kita himbau juga di exit tol Weleri ini kita arahkan untuk melalui jalan tol. Sebenarnya di rekomendasi itu juga berlaku untuk dari arah timur, tapi karena arus lalu lintas yang pagi hari itu paling banyak dari arah barat, sementara kita fokus yang dari arah barat dulu. Arah timur nanti ke depannya setelah arah barat ini selesai, kita yang arah timur juga akan kita lakukan pembatasan. Terhadap para sopir angkutan barang, jadi kami mengimbau untuk menghindari
Jalan Nasional Pantura Kendal di pagi hari, karena ini untuk keselamatan bersama, terutama keselamatan anak-anak kita, anak-anak sekolah yang kalau pagi hari itu jam masuknya sampai jam 7. Jadi harapan kami ketika melintas itu anak-anak sekolah sudah masuk sekolah. Dan ini kami juga bekerja sama dengan Jasa Marga. Kemarin kita pasang video macet, kalau dengan perhatikan di sepanjang tol juga ada himbauan di video macetnya Jasa Marga Semarang. Kaurbin Ops Satlantas Polres Kendal Ibtu Joko Santoso mengungkapkan pihaknya akan bersinergi dengan TNI, Dishub maupun Satpol PP untuk melaksanakan pengaturan pembatasan operasional angkutan barang yang melintas di ruas jalan sepanjang Pantura Kendal. Sosialisasi kita tetap setiap harinya nanti akan menempatkan personil baik dari Dinas Perhubungan, dari TNI, Pol PP maupun dari lalu lintas selama kegiatan ini langsung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Tujuannya untuk kita saling mengingatkan karena banyak kendaraan yang melintas sehingga kalau tanpa ada kehadiran petugas untuk melaksanakan kegiatan pengaturan nanti itu akan menjadi permasalahan baru di wilayah-wilayah. Sementara belum ada karena kita sosialisasi secara humanis. Sebelum ini kita juga sudah melaksanakan sosialisasi di media elektronik maupun di pengurus-pengurus kendaraan sehingga tidak ada komplain berkaitan dengan kegiatan pagi hari. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Dua calon jamaah haji yang juga pasangan suami istri asal Kabupaten Blora mengundurkan diri jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Pembatalan ini dikarenakan masih belum siapnya finansial mereka. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, sebanyak 2 jamaah calon haji asal Kabupaten Blora mengundurkan diri. Sementara 3 calon jamaah belum melakukan pelunasan biaya keberangkatan. PLT Kasih Haji dan Umroh Kemenak Blora Abdul Majid Sulaiman mengatakan, 2 jemaah yang membatalkan merupakan warga Kecamatan Cepu berstatus suami istri. Batas akhir pelunasan pembayaran haji akan dilakukan pada tanggal 17 April mendatang. Jika hingga batas akhir tersebut jamaah calon haji belum melakukan pelunasan, maka akan dinyatakan gugur. Pada musim haji tahun ini, Pemkab Blora menerima kuota sebanyak 589 orang. Rencananya, jamaah calon haji tersebut akan tergabung dalam kloter 57, 58, dan 59 yang akan berangkat pada 18 Mei mendatang. Haji Kabupaten Blora tahun berangkat 2025 ini kita dapat kuota 589 calon jamaah haji. Terus untuk yang melunasi tahap pertama ini sudah 508 orang calon jamaah haji. Terus untuk tahap yang kedua sudah 51 orang calon jamaah haji. Yang belum melunasi sampai saat ini masih ada 5 orang. Tahap kedua nanti ditutup tanggal 17 April 2025. Pak, ada yang sudah terkonfirmasi itu ada yang mengundurkan diri penundaan, ya, dari penundaan, yang ada 3 itu belum konfirmasi seperti itu. Kita masih menunggu nanti sampai tanggal 17. Kita sudah berusaha menghubungi, tapi ada yang sulit terhubung karena mungkin letak rumahnya yang jauh, mungkin sinyal juga agak susah seperti itu. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Robitoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Kabupaten Pati melepas puluhan santri dan santriwati untuk menimba ilmu ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Diharapkan para santri dapat menjadi kader Nahdlatul Ulama yang nantinya mau terjun ke masyarakat. Sebanyak 95 santri dan santriwati dilepas Robitoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Kabupaten Pati menuju Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur untuk menimba ilmu. Pelepasan santri ini rutin dilakukan sejak tahun 2020 dan selalu konsisten hingga kini. Ketua PCNU Kabupaten Pati, Kiai Haji Yusuf Hashim menuturkan bahwa para santri diharapkan nantinya bisa menjadi tokoh ulama dan mau terjun ke masyarakat, serta turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Nahdlatul Ulama.
Ini sudah berjalan ya. Jadi setelah para santri nanti menyelesaikan pendidikannya di pesantren Lirboyo dan juga dari alumni-alumni pesantren lain, kami mohon untuk langsung ikut berkhidmat di Jamiah Nahdlatul Ulama. Meskipun tidak menjadi pengurus, tetapi ikut berjuang berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ini yang terpenting karena NU itu awalnya cikal bakalnya adalah dari pesantren. Maka kalau para santri menyelesaikan pendidikan, kami berharap ikut berpartisipasi mensupport seluruh kegiatan-kegiatan Jamiah Nahdlatul. Sementara itu, Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah PCNU Kabupaten Pati, Kyai Haji Muhammad Riwaudin menuturkan, pemberangkatan 20 santri putri dan 75 santri putra ini berkolaborasi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo dan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Perjalanan bersama RMI ada sekitar 95 dan nanti saya dan teman-teman RMI akan mengantarkan langsung untuk sowan kepada beberapa masyayikh Lirboyo. Secara umum berharap kepada teman-teman yang masih mondok di luar Pati, khususnya di Santri Lirboyo ya, yang hari ini kita berangkatkan, harapan kita pulang nanti menjadi orang-orang yang betul-betul berguna dan bisa membangun Pati menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.